Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan rekan semua, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari Zoka atau Nasi Zoka Center, Nasi Zoka Academy ya, sebuah program atau profil kami terbaru di 2022 ini. Karena kami di 2022 ini mengganti semua langkah gitu. Karena mengingat kondisi yang sangat menurut kami cukup memprihatinkan, yaitu beberapa kali kita menemukan orang yang belum bisa makan. Jadi kami akan fokus ke makanan di 2022 dan mendirikan food bank, jadi sebuah gedung lantai 3 yang isinya adalah gudang makanan, membagikan makanan pada duafa sekaligus menjadikan tempat itu gudang makanan. Jadi kapanpun siapapun yang mau datang makan selama persediaan masih ada dan dia duafa, silakan datang untuk makan. Itu yang sedang kami gagas. Jadi tidak ada lagi kelaparan di Jabodetabek, kemudian kita akan melangkah ke Indonesia. Insya Allah kami juga akan membuat makan keliling ya, kayak dapur keliling gitu, dengan kendaraan dan sebagainya. Nah, di dalam sesi ini kami ingin menjelaskan salah satu program kami, karena selain kita memberikan makanan pada duafa, kita juga harus mempersiapkan mereka untuk tidak terlalu juga bergantung untuk pada kondisi yang ada. Karena kalau terlalu bergantung kan agak sulit ya kita membuat program, karena ada kalanya donasi kita terkena kendala dan orang-orang tetap butuh makan, dan itu yang sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu, untuk itulah kemudian kami berpikir perlu namanya membuat atau membangun kesadaran dan kebangkitan di dalam diri umat untuk bisa bergerak. Dan salah satu langkah dalam membuat kebaikan adalah perbaikan pikiran. Untuk itulah kami perlu mencetak sebanyak mungkin para pembina umat untuk membantu kami merubah pola pikir dan membangunkan raksasa yang tidur di dalam diri umat. Untuk itulah kami mengembangkan program namanya Muslim Growth Coach. Jadi Growth Coach itu ada sebuah program untuk mencetak para pembina umat. Nantinya kami akan membuat namanya Empowerment Circle atau lingkaran berdaya. Dengan harapan agar langkah kita di 2022 ini bukan saja bisa membuat atau membantu orang, tapi juga memberikan perubahan pola pikir, dan pada ujungnya adalah memberikan perubahan pada masyarakat secara keseluruhan. Karena kita paham hasil itu didapat dari tindakan, dan tindakan dapat dari pola pikir. Dengan membuat program pola pikir, perubahan pola pikir pada umat, kita seperti menyelamatkan Indonesia dalam jangka panjang. Dan Bapak Ibu, untuk membangun perubahan ini, membuat empowerment circle, lingkaran berdaya, kami perlu pembina umat. Itulah kemudian kami membuat namanya program Muslim Growth Coach. Jadi harapan kami mereka nanti yang mendirikan atau menjadi alumni MGC atau Muslim Growth Coach ini, berharap mereka menjadi pembina umat, baik dalam membentuk namanya empowerment circle atau memberikan pelatihan, pembinaan, pola pikir dan sebagainya di antara umat kita. Nah, dalam mencetak Muslim Growth Coach, kita akan mengembangkan program namanya estafet ilmu. Jadi nanti Bapak Ibu dilatih, kemudian Bapak Ibu nanti membuat program pelatihan yang sama dan menarik sebegitu banyak Muslim Growth Coach di Indonesia. Jadi nanti mereka yang akan membentuk halaqah perubahan atau empowerment circle itu menjadi lebih banyak orang. Dan kita di Zoka fokusnya pada pembina umat, dan pembina umat nanti akan membina umat. Tentu Muslim Growth Coach bukan hanya untuk itu. Rekan-rekan nanti yang ikut pelatihan bisa juga membuka pelatihan profesional atau membuka sesi coaching profesional untuk membantu orang sekaligus bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan. Satu. Yang kedua, kita punya Komnas.
Komnas ini sedang dijajaki dan kita akan membangun Komnas itu, membangun komunikasi dengan masyarakat Indonesia yang ada di Inggris, dan kita akan membuat lembaga Komnas itu bukan hanya lembaga yang sifatnya komunitas, tapi juga nanti bisa berperan sebagai lembaga sertifikasi kompetensi, sekaligus juga melapihkan kurikulum serta berbagai macam hal untuk meningkatkan kompetensi kita selaku coach ya. Gitu. Tentu kita akan mensertifikasi banyak yang lain, tapi kita perlu lembaga kompeten yang profesional, yang dianggap, yang diakui oleh secara internasional. Untuk itulah kita nanti akan membuat Komnas juga. Komnas dibuat dan bersama-sama nanti para alumni Muslim Group Coach beserta beberapa masyarakat di Inggris akan membuat Komnas dan kita mensertifikasi diri sendiri, tapi tentu dengan kompetensi yang clear, dengan nilai-nilai yang bukan hanya karena mentang-mentang kita mendirikan komunitas kita sembarangan, enggak juga. Jadi kompetensi harus dibuat, jam-jam pelatihan, jam-jam latihan juga harus clear, jelas, kemudian asesmennya pun jelas. Jadi bukan berarti kita ikut mendirikan tapi kita bisa sembarangan, enggak juga. Itu ada Komnas akan ada lembaga sertifikasi kompetensi yang kita dirikan, tapi tetap menjunjung tinggi profesionalisme di dalam pekerjaannya agar lulusannya dianggap dan punya kompetensi di dalam masyarakat. Jadi bukan hanya asal. Nah inilah, jadi kita berbekal program WHO dulu adanya task shifting program atau pergantian peran, pergantian tugas. Jadi dulu karena kekurangan dokter di Afrika, mereka mencetak masyarakat biasa untuk diberikan pengetahuan tentang kesehatan, kemudian mereka bisa membantu masyarakat yang kesulitan sebelum ke dokter. Juga di Amerika dan Inggris, mereka melatih para bartender dan sebagainya agar punya kemampuan psikologi untuk mengakses membantu masyarakat yang stres ketika mereka mengadu kepada bartender ataupun tukang cukur dan sebagainya. Karena di dalam faktanya adalah orang banyak mengadukan tentang masalah mentalnya lebih banyak ke tukang cukur, bartender atau sejenisnya, bukan ke psikolog karena mungkin nilainya mahal dan sebagainya. Nah, jadi Muslim Group Coach yang mau kita bina itu nanti begitu lulus mereka akan membuat circle. Itu satu circle bisa 3 atau 5 orang. Jadi tugasnya adalah memberikan materi, mengajarkan mereka. Nanti circle ini juga nanti akan membuat 5 lagi. Jadi kalau dari 5 orang akan ada 25 orang. Dari 3 akan ada 9 orang. Dari 9 akan ada 27 terus berlangsung begitu. Ilmu akan diestafetkan dari tiap circle ke circle. Sehingga semua orang mendapatkan wawasan yang sama. Disitulah kehadiran banyak intelektual hadir terjadi di situ. Karena terjadinya proses sosialisasi ilmu yang efektif. Ini yang mau kita kembangin. Jadi tadi kembali kita review. Kita akan mengadakan pertama pembina umat namanya Muslim Group Coach. Yang kedua nanti mereka akan membuat circle atau halaqah perubahan. Empowerment Circle. Yang ketiga kita akan membuat lembaga sertifikasi namanya Komnas. Mudah-mudahan langkah ini jalan ya. Kita masyarakat, teman-teman, rekan-rekan, umat semua mau terlibat di dalam ini karena kembali kita butuh pola pikir berubah. Kita butuh perubahan cara berpikir. Karena kita ini mayoritas ya, tapi minoritas dalam peran. Karena mayoritasnya berpikir seperti minoritas. Karena mayoritasnya berpikir bahwa dia adalah orang yang lemah, tidak punya potensi, akibatnya dipermainkan oleh lingkungannya. Bayangkan sekarang uang beredar dipegang oleh 5% orang, 90% ya. Jadi kita hanya ngerebutin yang 10%. Ini harus berubah. Kita juga sekarang masih dikendalikan oleh sistem ekonomi ribawi. Ini juga harus berubah. Kita juga mayoritas, tapi secara ekonomi yang kita bermasalah gitu. Jumlahnya mayoritas, tapi dikuasai minoritas secara ekonomi. Ini juga harus dirubah. Untuk itulah kemudian kita mengembangkan Muslim Group Coach. Oke, saya review sekarang. Kita akan review tentang prestasi coaching dulu. Nah, silakan dilihat.
Jadi International Personal Management Association (IPMA) menunjukkan bahwa coaching di gaya training peningkatannya 82% dibanding kalau training yang hanya 22%. 2004 Agile Technology gitu meningkat kinerjanya. Kemudian mereka yang Fortune Magazine ya juga meningkat pekerjaannya. Hasil studi terhadap Fortune 500 perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Fortune 500 perusahaan bagus ya menggunakan jasa coaching juga. ROI-nya meningkat 512% sampai 7.000%. Jadi 70.000% ya. Jadi memang meningkatnya signifikan, peningkatannya sangat signifikan kalau menggunakan coaching. Dan untuk itulah kemudian kita hadirkan di Indonesia, di masyarakat Muslim, mudah-mudahan kita ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Tentu sekaligus galang dana untuk kegiatan pembagian makanan duafa yang kami lakukan di Yayasan Zofa. So, kita bicara sekarang sejarah dulu coaching di Indonesia. Pertama didului oleh Success Motivation International itu mungkin tahun 2000-an mereka hadir di Indonesia. Mereka ngajak-ngajak orang menjadi coach, cuma mahal ya untuk pelatihannya karena mereka lembaga sertifikasi. Kemudian masuk Asian Coach di 2001-2002 kalau tidak salah. Asian Coach itu fokus ke bisnis coach, jadi kita ngajak orang bisnis sekaligus juga mencetak para coaches untuk bisnis coach. Mereka termasuk menguasai Indonesia gitu. Dan cukup menarik, cukup berkembang ya gitu. Kemudian ada pesaing yang baru setelah itu 2005-2006 namanya Focal Point. Dari sini kemudian ngurut ke belakang ada lembaga coaching dari Asia yang basisnya di Cambridge, cuma bermarkas di Malaysia namanya coachingasia.com. Kemudian dari situ kemudian mulai berkembang karena Action Coach banyak, mereka dari Action Coach kemudian pecah membuat lembaga sendiri. Sampai pada lembaga sertifikasi internasional namanya ICF hadir, dan sisanya adalah lembaga-lembaga lisensi asing yang hadir berkembang di Indonesia. Nah, saya ingin cerita coaching dikendalikan oleh asing, baik franchise mau apapun yang ada kebanyakan asing. Sekarang tinggal kita bangun sendiri. Kita punya Komnas, kita akan jadikan Komnas itu sejajar dengan mereka. Jadi punya kompetensi dan punya nilai. Harapan kami begitu, agar kita bisa membuat perubahan bersama. Jadi coaching kita ambil kembali, kita selaku Muslim ya, Muslim adalah pendakwah, Muslim itu juga pembina, jadi harusnya ini ranah kita. Ranah Muslim yang ambil bagian coaching ini dan kuasai industri ini. Selama ini industri ini dikuasai kalau nggak asing, ya representatif asing gitu, di Indonesia ya. Representatif asing ini juga menyetor uang keluar gitu. Jadi banyak kapital keluar. Oke, kita akan bicara sedikit coaching. Coaching bermula dari dua orang ini. Jadi dia pelopor coaching namanya Timothy Gallwey dan John Whitmore. Itu adalah mereka yang melopori coaching. Jadi menurut mereka coaching itu memanajemeni apa yang terjadi dalam pikiran kita. Jadi coaching itu nggak ngajarin ya. Coaching itu tidak ngajarin. Kalau ada masalah coaching tidak memberikan solusi. Tapi coaching itu adalah memberikan pemberdayaan pada orang untuk menemukan solusi diri sendiri. Nah di kiri itu ada input, proses, output. Jadi kita paham input itu adalah cara berpikir manusia itu. Data masuk, kemudian diperoleh, kemudian keluar. Jadi yang kita dapatkan sehari-hari adalah outputnya. Entah itu malas, rajin, dan sebagainya, itu karena outputnya. Jadi yang masalah bukan di outputnya, yang masalah di proses berpikirnya. Disitulah coaching berperan. Dan itu ada buku awal dari John Whitmore, nanti Coaching for Excellence, Coaching for Performance. Indonesia 2 kali terbit. Terbitan pertama jelek terjemahannya. Kemudian terbitan kedua sebagaimana ditulis. Jadi kalau rekan-rekan mau beli buku yang ditulis Coaching for Performance. Nah, kita bicara coaching dulu. Coaching filosofinya seperti kalau kita ke Eropa, coach itu adalah bus kota. Bus kota itu artinya melangkah ke depan atau selalu fokus ke depan. Jadi apapun yang terjadi di belakang tidak terlalu masalah. Coaching itu berfokus pada apa yang bisa kita lakukan di depan. Gitu.
Nah, di situ tulis definisi coaching, proses berpartner dengan coachee. Jadi dengan coachee itu adalah klien gitu ya. Untuk maksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka. Jadi coaching itu sebenarnya tidak memberi jawaban. Coaching itu menstimulus kita untuk mendapatkan jawaban. Nah, itu ada lima cara efektif untuk melakukan coaching. Pertama adalah mendengarkan, hadir, mendengarkan apa yang dikatakan. Kemudian bertanya efektif karena di balik sebuah pemikiran ada tanya jawab dan semakin berkualitas jawaban pertanyaan kita akan mendapatkan jawaban berkualitas. Kemudian punya game plan yang clear, gitu, proaktif dan positif, serta membangun pertanggungjawaban. Jadi setiap step di dalam sesi coaching itu biasanya isinya ada action plan dan untuk dilaksanakan minggu depan dan agar kita ketemu minggu depannya lagi. Dan itulah tentang coaching. Oke, ini yang mau kita lakukan, Bapak Ibu. Kita akan mencetak 100.000 coaches gitu. Kita akan impaknya kemudian nanti akan berkumpul di satu grup gitu, di satu grup Telegram ya. Harapannya kita dapat kejar 100.000 coaches. Berapa investasi? Investasinya kurang lebih 200.000 plus infak bulanan. Nanti ada infak untuk kegiatan sosial gitu. Nah, belajarnya gimana? 4 hari live di Zoom. Jadi nanti ada live Zoom. Kemudian kita akan mulai di Februari. Gitu. Sekarang kita lagi masih mencari kalau bisa sampai 10.000 coach, bahkan kalau 100.000 dia udah terrealisasi luar biasa gitu. Nah, bagaimana mencetak 100.000? Jadi nanti Bapak Ibu pelatihan selama 4 jam, selama 4 hari. Setelah itu Bapak Ibu dibolehkan buka kelas. Nanti menarik bayaran berapa kita diskusi. Kemudian mereka yang ikut nanti bisa diajak grup kita untuk belajar ulang. Jadi Bapak Ibu tuh akan menggunakan metode yang sebenarnya metode Feynman. Feynman itu adalah belajar sambil mengajar. Jadi nanti ketika habis selesai materi, Bapak Ibu diperbolehkan buka kelas sendiri, boleh tarik bayaran, kemudian hanya nanti ntar kelompoknya kurang lebih 150 atau berapa. Nanti kita akan diskusi harganya. Nah, inilah coaching yang kurang lebih akan kita pelajari, basisnya tentang neurolinguistic programming. Itu kalau ikut pelatihannya sekitar 50 juta. Kalau pelatihan coaching reguler biasa tanpa NLP sekitar 28 juta. Artinya saya ingin cerita bahwa kita akan belajar ilmu yang mahal. Untuk itu dibutuhkan keseriusan. Dan mengapa ilmu ini mahal? Karena jelas kompetensinya mau kemana. Itu yang harapannya kita bangun. So, ini yang mau kita pelajari di coaching. Ada 11 kompetensi plus dengan guru coaching. Jadi harapannya nanti saat belajar Bapak bisa menguasai 11 potensi dan teknik group coaching atau coaching melakukan secara bersama-sama. So ini akan kita lakukan Bapak Ibu. Nanti hari ini kita sudah gabung, Bapak Ibu gabung bayar 200.000, investasi 200.000. Nanti akan diberikan schedule cover kita Zoom live recording. Mudah-mudahan kalau di luar Zoom nggak bisa, kita akan YouTube, gitu. Nanti boleh diskusikan, diskusi ada kolom jawab. Kemudian berapa investasinya? Infaknya sekitar 200.000. Jadi tadi 50 juta ikut konvensional. Kalau ikut dengan cara kita hanya bayar 50.000 karena kita punya misi gitu. Nanti orang yang ikut, misalnya si A nawarin si B, ikut yuk ikut. Nanti orang ini akan bayar 150.000 ke akun Sokah, 50.000-nya ke akun yang ngajak. Harapannya dengan cara ini terjadi member get member dan orang bisa mengambil penghasilan dari situ juga. Jadi ketika ada orang gabung di awal bayar 200.000, nanti 50.000-nya kasih ke yang ngajak, 150.000-nya ke akun Sokah tinggal dikirim ke Sokah. Kemudian presentasikan misinya, kemudian kirimkan link video ini. Nanti kita akan buatkan ini menjadi sebuah link. So, siapa yang bisa ikut? Muslim, 5 tahun, 25 tahun, minimal D3. Semangat melawan riba menjadi wajib ya, karena itu yang kita akan perangi. Gitu. Karena habis ini, langkah kami berikutnya membuat namanya layanan urundan untuk melawan riba. Tapi untuk sektor mikro ya. Gitu. Kemudian mau menjadi pembina umat, mau saling menyebarkan misi kita, melalui humas dan sebagainya, juga semangat belajar. Karena di balik kita
ada orang-orang menanti kita sukses. So, Bapak Ibu harus para belajar bisa menjalankan keterampilan yang diberikan di Globe Coach. Itulah materi kami hari ini, presentasi, dan bisa ditanyakan ke nomor yang tertera. Kami kirimkan. Harapan kami dengan cara ini kita menjadi lebih paham tentang coaching, tentang profesinya, dan tentang apa yang bisa kita lakukan terhadap kondisi umat. Karena kita perlu membangun umat ini melalui proses berpikirnya agar lebih efektif, lebih kondusif terhadap kebaikan. Baik, itu saja presentasi kami. Mudah-mudahan bisa dipahami arahnya. So, untuk anak Anda yang mau join, silakan join dengan yang membawa WA ini, gitu. Dan tentukan pembayaran dan sebagainya. Nanti pembayarannya adalah dengan 2 akun, gitu. Kemudian kita bersama akan belajar dari waktu ke waktu, semoga membuat perubahan kita jadi lebih baik untuk diri maupun untuk orang lain. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.